Apakah tradisi Lebaran di Indonesia benar-benar berasal dari Islam, atau tanpa sadar kita masih menjalankan ritual kuno dari budaya sebelum Islam masuk ke Nusantara? Setiap tahun, jutaan orang di Indonesia melakukan perjalanan besar-besaran, berburu ketupat, dan menggelar halal bihalal. Tapi, pernahkah kamu berpikir, dari mana semua ini berasal? Apakah benar ini murni tradisi Islam, atau justru ada sesuatu yang lebih tua dan tersembunyi di baliknya? Di negara-negara Arab, Idul Fitri dirayakan dengan sederhana. Tidak ada mudik besar-besaran, tidak ada ketupat, tidak ada halal bihalal. Lalu, mengapa di Indonesia Lebaran terasa begitu berbeda? Untuk memahami ini, kita harus melihat ke masa lalu, jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Sebelum Islam masuk, masyarakat di Indonesia telah memiliki perayaan keagamaan yang sangat mirip dengan tradisi Lebaran. Dalam ajaran Hindu, ada Hari Raya Galungan dan Kuningan yang menandai kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau kejahatan. Saat itu, orang-orang pulang ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, berdoa, serta menghormati leluhur. Tradisi ini sangat mirip dengan konsep mudik yang kita kenal saat ini. Tidak hanya itu, dalam kepercayaan Hindu-Buddha ada juga tradisi sadranan, yaitu ziarah kubur sebelum hari besar keagamaan. Hingga kini, banyak masyarakat Muslim di Indonesia masih melakukan ziarah kubur sebelum Idul Fitri. Ini bukan kebetulan, melainkan bukti bagaimana budaya dan agama bisa berakulturasi. Ketupat juga menyimpan sejarah yang menarik. Sunan Kalijaga memperkenalkannya sebagai simbol ngaku lepat, mengakui kesalahan dan kembali pada kesucian. Tapi tahukah kamu, bentuk ketupat yang bersudut empat ini juga melambangkan keseimbangan dalam filosofi Hindu-Buddha. Selain itu, dalam budaya Hindu di Bali, lontong dan ketupat sering digunakan dalam sesaji sebagai simbol kesucian. Tak bisa dipungkiri, Islam datang ke Nusantara dengan pendekatan budaya. Para wali songo tidak serta-merta menghapus tradisi lama, tetapi mengislamisasinya agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Mari kita lihat bagaimana Lebaran dirayakan di negara-negara lain. Di Arab Saudi, Idul Fitri hanya berlangsung 1 hingga 2 hari, dengan fokus pada sholat Id dan berkumpul bersama keluarga inti. Di Turki ada Shaker Bayramı atau Festival Gula, di mana orang-orang berbagi permen dan makanan manis. Sementara di Mesir, masyarakat menikmati makanan khas seperti kah, kue khas Lebaran, dan menghabiskan waktu di taman bersama keluarga. Tapi yang lebih unik, ada tradisi halal bihalal, ajang berkumpul dan saling memaafkan secara besar-besaran. Tahukah kamu, istilah ini baru populer di era Presiden Soekarno. Artinya, ini bukan tradisi Islam kuno, melainkan sesuatu yang lahir di Indonesia akibat perpaduan budaya. Dengan semua bukti ini, kita bisa melihat bagaimana tradisi Lebaran di Indonesia telah melalui proses akulturasi panjang. Beberapa ritual yang kita lakukan ternyata memiliki akar dari peradaban Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara. Ini bukan berarti Lebaran kehilangan esensi Islamnya, tetapi menunjukkan bagaimana budaya lokal dan ajaran agama bisa beradaptasi dalam harmoni. Jadi, ketika kamu merayakan Lebaran, pulang kampung, dan makan ketupat, apakah kamu benar-benar sedang menjalankan tradisi Islam? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno, dan lebih misterius di balik semua ini? Terima kasih telah menonton. Dukung kami dengan like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten menarik untuk kalian. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya yang penuh dengan fakta unik dan misteri tersembunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya.